للطالب اللبيب في دار الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Wa lam yusalli rahimallahu wa nafa'ana bil ulumihi amin. An abi Dzarri Jundub bin Junadata wa abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa tabi'is sayyi'at hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqil hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan wa fi ba'din nusahi hasanun sahihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Al-Fakir di pagi hari ini yang insya Allah penuh dengan taburan barokah, dan salawat tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang akhirnya Islam wal iman. Di pagi hari ini kita akan menjelaskan yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang nomor 18 di dalam kitab Arba'in Nawawi, yang barusan sudah dibacakan oleh akhina fillah Khairun dari Tapala, bahwasanya hadis ke-18 An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbihis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya apa? Hadis tersebut menjelaskan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah kamu di mana saja. Wasbi'in, dan ikutilah sesuatu yang jelek dengan kebaikan, karena yang jelek bisa dihapus dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa, dan berbuat baiklah atau berakhlak baiklah bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang paling baik. Kepada manusia itu berakhlak dengan cara yang baik. Hadis ini mengartikan maknanya pertama secara umum dulu sebelum kita memasuki perinciannya. Makna secara umum hadis ini perintah kepada kita untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dijelaskan takwa di dalam Al-Qur'an, berbagai macam ayat yang berbunyi tentang takwa. Salah satunya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salah satunya itu takwa. Makna umumnya pertama takwa kepada Allah. Makna yang kedua yaitu melakukan kebaikan dan keburukan adalah dua hal yang alamiah terjadi oleh manusia. Alamiah itu kebiasaan. Kebaikan dan keburukan itu adalah suatu alamiah. Alamiah ini pekerjaan yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Dengan artian apa? Dilala bahwasanya manusia ini pasti akan mengerjakan kebaikan dan juga mengerjakan keburukan. Sedikit
pun ataupun tidak. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan perintah untuk mengiringi yang buruk dengan yang baik. Jadi yang menjelaskan perintah bahwasanya ketika kau mengerjakan keburukan, maka kerjakan setelah itu kebaikan. Itu hadis secara umumnya, artinya dengan firman Allah yang berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan bisa menghilangkan terhadap keburukan. Itu yang ketiga sesuai Qur'annya. Yang keempat, perintah untuk bergaul dengan manusia secara umum dengan akhlak yang baik. Jadi perintah oleh Nabi untuk bergaul. Dan bergaul ini memang adalah hal penting, karena semua butuh antara satu dengan yang lain. Adakah orang mati jalan sendiri ke makamnya? Tidak ada. Semuanya pasti saling membutuhkan. Dilalah atau tanda bahwasanya manusia sama-sama saling membutuhkan. Itu makna secara umumnya. Sekarang masuk ke dalam hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah. Jadi di sini ada dua riwayat. Ada pertama Abu Dzarrin Jundub bin Junadah, ada Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Sekarang kita yang pertama dulu sebelum membahas Abdurrahman bin Jabal. Abu Dzar Jundub ini abunya ini adalah alam kunyah. Tahu alam kunyah, nak? Alam kunyah itu alam yang didahului oleh lafaz abun dan ummun. Itu adalah kunyah. Dan bagian ulama ini mengatakan Abu Dzar ini adalah termasuk sahabat yang paling istimewa. Kenapa? Karena Abu Dzar ini adalah orang yang ganteng, tinggi orangnya, jenggotnya lebat, dan juga termasuk orang yang generasi awal masuk Islam. Itu Abu Dzar. Jadi Abu Dzar itu orangnya tinggi, ganteng, berewokan. Apa berewokan bahasanya? Jenggotan tuh. Apa bahasa cabangnya? Cabang bahasa orang sini. Yang biasanya gini nih. Kemarin yang saya alui lero cabangan. Dan juga orangnya termasuk dikatakan orang yang masuk Islam generasi pertama. Yang dikatakan bahwasanya Abu Dzar ini adalah orang keempat atau orang kelima yang masuk Islam. Abu Dzar bin Junadah. Dan Abu Dzar ini adalah salah satu tokoh masyarakat. Di mana Ustaz? Tokoh masyarakat yang berada di Mekah. Ya, termasuk tokoh masyarakat yang ada di Mekah. Yang mana beliau setelah masuk Islam, beliau kembali dan juga mengikuti lelampah Rasulullah untuk berdakwah. Karena Rasulullah emang memerintahkan kepada semua sahabat, bahkan bukan semua sahabat, semua umat Islam wajib berdakwah. Diperintah emang untuk berdakwah itu tidak harus dengan orang banyak. Satu lawan satu itu berdakwah. Ada orang keliru itu berdakwah itu apa? Mengajak orang dari keburukan atau mengajak orang dari keliru menuju kebaikan. Itu berdakwah. Jadi tidak harus pidato di depan tempat umum.
dah harus ngajar, dah harus tidak. Ada orang salah, ada orang yang tidak tahu agama, maka kita harus berdakwah. Harus ketika kita punya ilmu. Itu berdakwah. Dan juga Abu Dzar ini orangnya sangat zuhud. Zuhud. Apa zuhud? Zuhud itu tidak memikirkan duniawi, tidak ada pikirannya di dalamnya adalah tentang masalah dunia. Terus kapan Ustadz Abu Dzar ini wafat? Abu Dzar ini wafat di tahun 32 Hijriah. Beliau wafat. Dan setelah melaksanakan haji. Dan wafatnya setelah melaksanakan haji. Baru beliau wafat. Di umur berapa? 32 Hijriah itu tahun dia wafat. Di umur yaitu 83 tahun. Di umur 83 tahun beliau wafat. Bahkan Abu Dzar ini wafatnya dalam keadaan perjalanan dan juga dia mati dalam seorang diri, gak ada yang tahu. Maksudnya apa? Bukan gak ada yang tahu. Waktu itu enggak, kan biasanya kalau orang mati itu banyak family datang sebelumnya kayak orang sakaratul maut. Tapi dia tidak. Dia dalam perjalanan, dia wafat dalam keadaan sendirian. Terus ketemu oleh Ibnu Mas'ud. Nah, setelah itu ditemukan oleh Ibnu Mas'ud, baru beliau disolati oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Itu adalah cerita daripada Abu Dzar Jundub bin Junadah. Sekarang yang nomor 2 adalah Abi Abdurrahman Mu'adz ibnu Jabal. Abi Abdurrahman Mu'adz ibnu Jabal ini, sebagian ulama menyebutkan ini termasuk Bani Salamah, keturunannya Bani Salamah. Ada yang mengatakan menurut Al-Kalbi itu mengatakan Mu'adz ini termasuk keturunannya Bani Adi. Ada yang mengatakan Bani Salamah, ada yang mengatakan Bani Adi. Itu siapa? Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Dan siapa? Abdurrahman Mu'adz bin Jabal ini orang yang ikut perang di waktu umur 21 tahun. Beliau ikut perang di umur 21 tahun. Iya, ikut perang di umur 21 tahun. Perang apa? Perang Badar. Dan juga pernah ikut perang Uhud dan begitu juga perang Khandaq. Dan Abdurrahman Mu'adz bin Jabal ini masuk Islam kapan, Ustaz? Masuk Islamnya ketika berumur 18 tahun. Masuk Islam ketika berumur 18 tahun. Itu Mu'adz bin Jabal. Sekarang beliau Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu orangnya bagaimana, Ustaz? Mu'adz bin Jabal ini dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir mengatakan bahwasanya Mu'adz bin Jabal
ini adalah manusia yang paling bagus wajahnya, ganteng, garis miring ganteng. Atau makap apa makappa ya, makappa ya. Terus juga paling bagus akhlaknya, beliau juga paling bagus akhlaknya. Dan beliau wafat di Syam. Beliau wafat di Syam di waktu usia 34 tahun pada tahun 17 Hijriah. 34 tahun dia wafat pada tahun 17 Hijriah. Wakil ada yang mengatakan 28 tahun, ada yang mengatakan 34 tahun. Itu bermacam-macam cerita. Tapi yang jelas beliau wafat berada di negara Syam. Itu Mu'adz bin Jabal. Sekarang masuk ke dalam hadisnya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin. Ittaqillah, pertama membahas ittaqillah. Ittaqullah ini bertakwa kepada Allah ini banyak arti sendirinya. Banyak arti tersendiri. Artinya pertama, arti daripada ittaqillah menurut Abdullah bin Mas'ud yaitu taat dan tidak ingkar, ingat dan tidak lupa, bersyukur dan tidak kufur. Taat dan tidak lupa, pertama, tidak ingkar, kedua ingat dan tidak lupa, ketiga bersyukur dan tidak kufur. Itu orang yang bertakwa. Jadi orang kalau udah taat dan tidak ingkar, taat artinya dia melakukan ibadah kepada Allah, mengikuti perintahnya Allah, taat terhadap kewajiban-kewajiban, taat terhadap perintah Nabi, tidak mengingkarinya, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Itu pertama. Yang kedua, ingat kepada Allah dan tidak lupa kepada Allah. Artian apa Ustaz? Dengan artian orang mengingat kepada Allah dimanapun dia berada, kapanpun dia ada, selalu mengingat bahwasanya Allah itu bersama kita. Dengan artian bersama di garis miringin dia, Allah melihat terhadap kita. Ingat, selalu mengingat. Yang ketiga, bersyukur dan tidak kufur. Bersyukur terhadap nikmat Allah dan itu tidak mengkufuri terhadap nikmatnya. Itu yang dikatakan definisi takwa menurut Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, menurut Imam Al-Baidawi. Imam Al-Baidawi mengatakan takwa adalah mengerahkan potensi dalam menjalankan kewajiban dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Dengan artian dia mengerjakan hal yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangannya. Itu yang termasuk adalah biasanya imtisalul awamirillah ujtinabu nawahihi. Melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu menurut Imam Al-Baidawi. Yang ketiga, menurut Imam Abul Hasan, takwa adalah menghindari semua maksiat. Menghindari semua maksiat. Itu takwa menurut Abul Hasan. Dengan artian itu secara
tasawuf. Secara tasawuf, takwa itu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Secara tasawuf. Dengan artian apa? Tasawuf itu tidak membahas tentang kebaikan, tapi tentang masalah keburukan atau mensucikan hati. Itu tasawuf. Sekarang orang bertakwa itu dapat berapa poin, Ustaz? Banyak. Pertama, orang yang bertakwa kepada Allah itu mendapatkan Al-Furqan. Apa itu Furqan? Al-Furqan itu yaitu bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Itu Al-Furqan. Pertama, Al-Furqan yaitu bisa membedakan yang hak dan yang batil, dan yang benar dan yang salah. Itu orang kalau bertakwa. Dia mendapatkan sifat Al-Furqan. Tahu, oh ini saya salah, ini benar. Itu kalau orang bertakwa. Yang kedua, orang yang bertakwa akan dihapuskan dari segala dosa. Orang yang bertakwa bisa dihapuskan dari segala dosa. Itu kalau orang bertakwa. Dengan artian apa? Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Artinya apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus segala kesalahannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menghapus segala kesalahan atau dosanya. Itu kalau orang bertakwa. Yang ketiga, yaitu diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, wa yu'dim lahu ajron, dan yang diberikan pahala yang besar bagi orang yang bertakwa. Itu kalau orang itu bertakwa, dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, berkah hidupnya. Berkah hidupnya. Berkah itu apa? Barokah itu dengan artian dia hidupnya tenang. Karena orang itu tidak butuh kaya, tapi butuh barokah. Nah, orang nggak butuh kaya, butuh barokah, butuh ketenangan. Kaya, tapi banyak musibahnya. Kaya, tapi banyak cobaannya. Lebih baik biasa-biasa saja tapi tenang. Barokah hidup. Sebagaimana dengan artian apa? Dengan artian di dalam Al-Quran dijelaskan, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka saya akan memberi kebarokahan terhadap langit dan bumi. Dengan artian apa? Diberi kehidupan di muka bumi Allah kalau orang bertakwa. Yang keempat, yang keberapa? Kelima, orang bertakwa itu mendapatkan jalan keluar. Bukan keluar jalan-jalan, tapi jalan keluar dari musibah atau jalan keluar dari kesulitan. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Orang yang bertakwa kepada Allah diberi diberi jalan keluar untuk segala musibah atau segala uji. Itu kalau orang bertakwa. Yang kelima, yang keenam, orang yang bertakwa kepada Allah mendapatkan rezeki dari Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu mendapat rezeki. Dengan artian apa? Dengan artian dia mendapatkan kehidupan yang
membuat dia menjadi tenang dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak diketahui oleh kita. Itu wayarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang ketujuh, orang yang bertakwa mendapatkan apa, Ustaz? Mendapatkan kemudahan. Orang kalau bertakwa dapat mudah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Yang artinya apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan dia kemudahan dalam segala urusan. Urusannya dimudahkan. Dengan artian apa, Ustaz? Dengan artian dia hidupnya tidak bakalan menemukan ada kesulitan, pasti ada jalan keluar. Itu kalau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ya, jadi ada 7 poin. Pertama, mendapatkan yaitu apa? Orang bertakwa Al-Furqan, bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Terus salah satunya diberi rezeki, terus salah satunya diberi jalan keluar, terus salah satunya diberi banyak. Orang kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antum gak gampang, sekarang gampang. Kalau antum gak punya uang, kalau antum gak punya semuanya, jalan satu-satunya satu, bertakwa kepada Allah. Pasrah sepenuhnya kepada Allah. Jangan sampai bosan-bosan, jangan sampai takut, jangan sampai apalagi menggunjing, menghina atau mencaci maki Allah. Jangan sampai. Itu kalau orang. Kenapa? Kalau kita pasrah sepenuhnya ke Allah, insya Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang baik. Asalnya sulit jadi gampang. Itu kalau orang bertakwa. Makanya orang kalau bertakwa itu banyak mendapatkan, termasuk orang yang bertakwa bisa dikatakan orang yang bersyukur. Ayatnya, fattaqullaha la'allakum tusyrikun. Bukan tashkur. Iya, tusyrikun ya. Fattaqullaha la'allakum tuflihun, kebahagiaan. Tusyrikun, iya, termasuk orang yang bersyukur. Itu kalau orang bertakwa. Dan juga orang yang bertakwa dekat sisinya dengan Allah. Ayat Al-Qur'annya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau orang yang bertakwa dekat dengan Allah. Itu arti daripada takwa. Banyak yang masih belum kita jelaskan tentang masalah takwa. Dan salah satunya itu saja. Itu tentang masalah takwa. Jadi kau kalau nggak punya uang, usahakan bertakwa. Gampang, nelpon mamanya dulu, orang tuanya pasti bilang, "Mak, bertakwa kepada Allah, insya Allah saya bisa dikirim uang." Insya Allah. Benar, jujur. Ustadz juga pernah dulu. Ustadz juga pernah. Ceritanya Ustadz ini enggak. Orang tua saya jualan. Ya, Al-Fakir punya orang tua jualan di Jakarta. Selama bulan puasa Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 nggak ada orang beli. Maksudnya beli ada cuma satu atau 2 biji. Biasanya mendapat jutaan, 2 juta, 1 juta, 3 juta, tapi tidak mendapat uang. Hanya 100, 200 hanya yang cukup untuk dimakan. Sedangkan saya, orang tua saya itu kan kalau akhir Ramadan itu pasti pulang ke Madura, pulang kan. Bahasanya kalau orang Jawa itu mudik. Ya, mudik. Naik tol bareng-bareng, kan sering lihat di TV. Nah, akhirnya orang tua saya itu tidak punya rezeki sama sekali. Tidak punya rezeki sampai tanggal 15. Sedangkan pulang ke Madura, untuk biaya PP-nya, naik mobil itu 5 juta. 5
sama bensinnya. Bensinnya 2 juta, etolnya 2 juta, anggap biaya perjalanan 1 juta. Itu bolak-balik. Ya. Orang tua nggak megang. Terus untuk yang ketemu orang-orang di Madura, bahasanya kan kita orang Jakarta. Gimana kalau anggaplah orang Jakarta datang ke Madura, orang kota. Yang jelas kalau ketemu tetangga yang tua, kapan pulang? Kan pasti gitu. Nanti kan sebagai orang kota sedikit banyaknya ngasih. Ini bukan masalah tentang masing-masing, tentang masalah takwanya. Akhirnya apa? Saya bilang sama orang tua saya, tanggal 15 udah pasrah, orang tua saya pasrah, bapak, mama, keluarga saya pasrah, kita tidak usah pulang, nak. Saya bilang, hai, kita akan pulang di Ramadan, insya Allah kurang 5 hari ke belakang. Selesai 5 hari Ramadan kan kurang 5 hari selesai. Saya bilang pasti akan nemu rezeki. Biaunillah, spontan kita karena sudah bertakwa pasrah. Ya Allah, kalau kita diizinkan pulang, kita pulang. Kalau kita tidak diizinkan pulang, ya kita tidak mau pulang. Karena ini sudah takdir darimu, ya Allah. Kita sudah berusaha berjualan, berusaha ini. Kita pasrah. Biaunillah, dengan secara spontan. Di tanggal 18 atau tanggal 19, ada orang mesen sekitaran 30 juta. Spontan. Kaget. Tidak disangka dan tidak diduga. Karena kita sudah pasrah. Tidak pulang ya udah, pasrah ke Allah. Karena jalan terbaik adalah pasrah ke Allah. Pokoknya pulang nggak pulang apa kata takdir. Yang jelas kata orang tua saya, ya Allah, saya mau pulang karena saya mau membahagiakan orang tua. Karena orang kalau membahagiakan orang tua, nak, dengerin. Orang kalau ada niat untuk membahagiakan orang tua, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar untuk bisa dia menjadi orang yang ingin dia niatkan. Contoh, Ustaz Khairul, siapa? Saya niat, ya Allah, kalau saya sudah keluar dari Darul Habib, saya niat mau jualan dan untuk mengumrohkan orang tua. Ya Allah, Allah akan membukakan pintu rezeki untuk Ustaz Khairul. Karena apa? Niatnya untuk kebaikan orang tua, membalas budi pekerti orang tua. Walaupun secara spontan membalas kebaikan kepada orang tua itu tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah Karena apa? Orang tua itu memberi kepada kita bukan hanya separuh, tapi semua hidupnya diberikan kepada kita. Kita pasti nggak bisa membalasnya. Salah satunya dalam brojol. Apa brojol? Waktu mau lahiran itu kan sampai mau keluar BAB, saking pengen mengeluarkan yang ditaruh apa nak? Nyawa. Sampai kapanpun tidak pernah. Tapi kalau kita niat untuk, ya Allah, kalau sukses saya akan mengumrohkan orang tua. Niat saja. Insya Allah Allah memberikan kegampangan. Itu salah satunya kalau akhirnya orang tua saya dapat rezeki seketika itu. Spontan, orang tua itu kaget. Ya Allah, memang kuasa Allah itu memang ada. Setelah itu, alhamdulillah, pelajaran dari situ orang tua saya tidak pernah memikirkan tentang masalah tidak punya uang. Orang tua saya, bapak saya mobil khusus tidak pernah. Kalau cewek itu gampang tergoda, gampang dimasukin hawa nafsu atau setan. Kalau cewek itu gampang karena lemah perempuan itu ya. Kalau bapak saya tidak bilang walaupun kemarin saya acara terakhir berapa nak sekian sumbangan, orang tua saya bilang biaunillah besok tunggu tanggal sekian insya Allah ada rezeki. Ada beneran itu, saking yakinnya kepada Allah. Sodoko insya Allah kau yakinlah berangkat 1.000 2.000 sodoko. Jangan pelit. Orang pelit gak bakalan kaya. Ada orang pelit kaya? Nggak ada, makin miskin. Itu jadi intisarinya apa nak? Kalau kau punya musibah, kalau kau punya kesusahan, larinya bukan ke manusia, tapi larinya kepada Allah. Siapapun orangnya, usahakan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang masalah takwa. Yang kedua, aitsuma kuntah.
Haitsuma kunta ini apa Ustaz? Haitsuma kunta ini artian kita Haitsuma kunta ini artian apa? Kita meyakini bahwasanya Allah bersama kita. Otomatis Allah punya tempat Ustaz. Bukan diartikan kayak gitu nak. Bukan diartikan kayak gitu. Tapi Allah selalu melihat kita. Selalu tahu kita bahwasanya di hadapan kita Allah selalu melihat. Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu pun juga tidak Jadi usahakan bagaimana caranya kita selalu takut untuk melakukan maksiat. Apakah salah orang bermaksiat Ustaz? Kembali lagi. Orang bermaksiat itu salah, cuman itu adalah alamiah. Bagaimana caranya? Nah, sekarang caranya untuk menyebutkan alamiah tersebut adalah kita selalu mengikutkan keburukan dengan kebaikan. Itu kalau hadis yang nomor 2, wa atbi sayyatal hasanatam selalu mengikutkan sesuatu yang buruk dengan kebaikan. Siapa sih yang nggak pernah salah? Siapa? Ada orang yang nggak pernah punya salah? Pasti semuanya pernah punya salah. Siapa? Ada? Ada. Pasti semuanya punya salah. Terus bagaimana cara kita mengikuti keburukan itu dengan kebaikan? Pertama, cara kita bisa menghapus dosa-dosa kita dengan bertaubat kepada Allah itu ada 3 cara. Ada pertama harus meninggalkan maksiat tersebut. Meninggalkan maksiat tersebut. Orang harus bertaubat itu dengan artian mengikuti jelek keburukan terhadap kebaikan. Dengan artian dia harus bertobat benar-benar kepada Allah. Dengan artian apa? Meninggalkan maksiat tadi. Jangan diulangin lagi. Yang kedua, membenci kepada maksiat tadi. Harus membenci. Harus benci kepada maksiat. Tidak boleh kok. Tidak boleh senang ke maksiat. Yang ketiga, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Itu kalau salahnya kepada Allah. Tapi kalau salahnya kepada hakul adami, maka ya sesuaikan. Ketika tentang masalah hutang piutang kita harus bayar. Kalau tentang masalah fitnah, lisan temu lisan, itu harus minta maaf. Tidak cukup. Kalau pernah ngambil harus dikembali. Itu kalau sesama manusia. Jadi kalau sama manusia hakul adami itu harus juga minta maaf kepada sama manusia. Kalau hakullah itu cukup 3. Kalau hakullah itu cukup 3. Pertama apa? Meninggalkan maksiat. Yang kedua membenci terhadap maksiat. Yang ketiga berjanji tidak mengulang. Ini kalau sama Allah, sama Tuhannya. Tapi kalau sama manusia nambah 1, yaitu meminta maaf kepada manusia. Dengan artian apa? Ya kalau misalnya dia ngomongin manusia, ya kita minta maaf. Tentu itu kalau tentang buat sayyatal hasanatam. Jadi bisa dihapus dosa itu dengan artian kita melakukan itu ritual taubat kepada Allah. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nas, pertama menjelaskan khaliqin nas. Khaliqin nas yaitu bergaul dan bermuamalah dengan manusia. Bergaul dan bermuamalah dengan manusia. Dengan artian apa Ustaz? Dengan artian kita bergaul kepada manusia itu sekiranya mendapatkan manfaat, sekiranya mendapatkan kebaikan. Sebagaimana dalam dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum lin nas.
bergaulnya kepada manusia itu sekiranya ada manfaatnya. Kalau kiranya saya bergaul dengan Habib Abdullah tidak ada manfaat, yang malah bikin banyak nama orang disebut dari A sampai Z selesai, nggak nemu lagi, nambah lagi ke hewan udah salah, disalahin lagi pohon-pohonan, contoh, nggak ada manfaatnya, itu nggak, mendingan tidak usah bergaul. Bergaulnya itu bagaimana? Bergaul dalam taat kepada Allah. Oh, saya dekat dengan Fidal, maka saya makin rajin ke masjid. Contoh seandainya, mudah-mudahan benar-benar nyata kalau kita bergaul dengan Fidal, mudah-mudahan jadi orang yang rajin ke amin ya rabbal alamin. Itu salah satunya. Atau berteman dengan siapa? Khairun. Kalau berteman dengan Khairun, tidur makin nyenyak, makin nikmat. Contoh. Maka berteman. Karena apa manfaatnya? Kalau tidur sama Udin nggak nyenyak, karena Udin suka guling kanan, guling kiri. Kalau sama Khairun tenang, tidurnya santai. Maka lebih manfaat mana tidur sama Udin sama Khairun? Lebih manfaat tidur sama Khairun. Kenapa? Tidur sama Khairun tidak sampai kita terbangun bangun. Tapi kalau sama Udin lengkap sama pukulan. Jadi akhirnya intisarinya apa? Intisarinya kita berteman sekiranya mendapat kebaikan dan kemanfaatan. Jangan berteman, apalagi naudzubillah, jangan berteman dengan orang-orang yang maksiat, pencuri, copet. Tapi di balik itu semua, kita boleh berteman dengan itu. Tapi sekiranya kita berteman jangan sampai ikut kepada mereka. Tapi yang jelas, ketika orang berteman kepada orang yang melakukan minum khamr, itu pasti dikatakan orang minum sama orang. Pasti. Contoh. Siapa? Fidal di sama Ustaz Khairul. Ini kalau Ustaz Khairul doyan makan, otomatis Fidal juga ikut doyan makan. Otomatis secara spesifik Fidal karena dia sama Ustaz Khairul, karena Khairul doyan makan, otomatis Fidal juga doyan makan. Bisa diartikan sedemikian. Itu kalau tentang masalah sudah tahu duluan. Orang kalau dia sama orang pakai minyak wangi jadi orang kalau di mama orang yang pakai buhur ikut bau wangi. Buhur kalau hidup tuh itu paham tuh? Dengan artian apa nak? Dengan artian berteman itu pilih-pilih dulu. Paham? Berteman itu kata Sayyidina Habib Umar, bertemanlah sekiranya dia bisa berkumpul di dunia dan kita bisa berkumpul di surga. Carilah teman yang bisa mengumpulkan kita di dunia dan juga bisa mengumpulkan kita di akhirat. Itu orang berteman. Jangan sekiranya kumpul di dunia tapi di akhirat berpisah. Jangan. Paham? Nanti saya masuk surga, Khairul masuk neraka, kan enak juga. Paham? Tapi insya Allah kalau berkumpul sama saya, insya Allah masuk surga. Amin. Karena apa? Janji Allah. Orang yang masih Islam membawa iman dan takwa, insya Allah masuk surga. Semoga kita dalam hati keadaan husnul khatimah. Itu yang tentang masalah wa khaliqinna bi khuluqin hasanin. Sekarang tentang masalah khuluq. Khuluqin hasanin itu apa nah? Khuluqin hasanin itu salah satunya ada dua. Ada secara bahasa, ada secara cara. Secara bahasanya, khuluq itu adalah kepribadian yang baik. Itu secara bahasa. Secara bahasa, khuluq itu adalah kepribadian atau diri yang baik. Secara istilah atau secara syar'an, kalau dalam bahasa kitabnya, yaitu akhlak batin manusia yang terlihat kedudukan manusianya itu menjadi lebih baik dan sifatnya pun begitu baik. Akhlaknya baik dan sifatnya
baik. Dan dia tidak pernah melakukan keburukan. Dengan artian dia sesuai dengan syariat Islam. Itu orang yang akhlak secara syariah. Akhlak dijelaskan di dalam Al-Quran hanya satu. Kata akhlak dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini ditunjukkan kepada siapa? Wa innaka, dan sesungguhnya kamu la'ala khuluqin azim. Ini ditunjukkan siapa? Kepada Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang mana nak? Yang mana kita usahakan harus meniru terhadap Nabi Muhammad. Jangan sampai kita umat Nabi tapi kita tidak mau ikut Nabi. Jangan sampai. Akhlak itu ada berapa macam? Akhlak itu ada 3 macam. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia, kepada Rasul. Yang kedua, ada akhlak kepada manusia. Jadi akhlak itu ada 3. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasul, dan terakhir ada akhlak kepada manusia. Salah satunya dari pertama akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu pertama menjadikan Allah adalah satu-satunya Tuhan. Itu akhlak. Itu termasuk akhlak. Menjadikan Allah hanya satu-satunya Tuhan. Itu akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada Allah yaitu taat kepada Allah secara semuanya. Taat kepada Allah secara semuanya. Ikuti perintahnya Allah, jauhi larangan Allah. Akhlak kita kepada Allah. Yang ketiga, tidak menyekutukan Allah. Apa menyekutu? Tidak menganggap orang atau apapun itu sebagai Tuhan. Mengaku bahwasanya ya Allah satu. Gak boleh menyekutukan selain Allah. Oh, kita kaya karena gara-gara kita kerja. Nggak boleh. Tapi yang jelas, kita kerja, yang memberi adalah rezeki adalah Allah. Itu nggak boleh sampai ada kita. Akhlak kita kepada Allah selanjutnya tidak menyamakan Allah dengan manusia atau sesuatu yang ada di bumi atau sesuatu yang tidak nampak. Tidak menyamakan Allah dengan apapun, gitu saja. Tidak menyamakan Allah dengan apapun, baik manusia, baik jin. Allah tidak disama. Bahasanya Allah melihatnya Allah dengan kita beda. Tidak boleh menyamakan Allah. Itu akhlak kepada Allah. Dan akhlak kepada Nabi. Sekarang akhlak kepada Nabi itu bagaimana, Ustaz? Mengakui bahwasanya Nabi adalah utusan Allah. Mengakui bahwasanya Nabi adalah utusan Allah. Yang kedua, taat kepada Nabi. Yang kedua, taat kepada Nabi. Taat itu apa? Ikuti perintah Allah. Yang ketiga, menjadikan Nabi teladan kita atau contoh bagi kita. Itu akhlak kita kepada Nabi. Menjadikan Nabi teladan kita. Yang keempat, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah termasuk akhlak. Yang kelima, mencintai orang yang dicintai Nabi dan membenci orang yang dibenci Nabi. Jadi kalau Nabi cinta ke siapa, ya kita harus ikutin. Contohnya Nabi cinta ke para sahabat, kita harus juga cinta ke sahabat. Itu kalau akhlak kepada Rasul atau kepada Nabi. Terakhir, akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia pertama yaitu kita berbakti kepada orang tua. Itu akhlak kita kepada manusia.
berbakti ke orang kedua. Yang kedua, menyambung silaturahim. Itu akhlak kita kepada manusia juga, menyambung silaturahim. Yang ketiga, tidak mencela. Yang keempat, dermawan. Dan yang kelima, memuliakan tamu. Itu adalah termasuk akhlak kita kepada manusia. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mempunyai akhlak yang baik kepada Allah atau kepada Rasul atau kepada sesama manusia. Ya, amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matiin.